Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan tani pecinta pertanian ya. Tentunya hari ini agendanya Bang Jerry mau mereview cara pengolahan lahan salon ubi jalar ya. Ini pemanfaatan kultivator ya, atau takar baja yang hari ini dioperatori sama kakak saya ya, untuk pembuatan lahan jalar ya. Ini tekniknya seperti ini ya, pengolahan dari awal. Ini adalah tahap penggemburan lahan yang kita lakukan di sini ya. Ini adalah lahan persawahan yang insya Allah ini nanti akan sebagian besar akan kita tangani jalar seperti ini ya. Ini untuk melakukan ini adalah proses pertama, yaitu mencacah lahan bekas tanaman padi ya, karena kemarin sangat kering, terus ada guyuran hujan selang 3 hari. Ini sudah bisa kita lakukan menggunakan mesin takar baja. Nah, ini memang ini adalah jenis alat penggembur tanah lahan kering yang paling kecil ya di sini. Karena memang kalau kita menggunakan bajak atau rotari kapasitas besar di area tempat saya itu nggak memungkinkan. Jadinya tetap yang paling efektif itu menggunakan rotari takar baja. Hari ini dioperatori sama kakak ya. Dan ini juga lahan yang kemarin sudah dilakukan pencacahan lahan ya. Ini kita lakukan 2 tahap ya. Untuk tahap yang pertama seperti ini ya, ini dalam 1 kali lewat ya. Ini sudah bagus ya, ini sebesar kepalan tangan, kan ada yang sudah gembur sekali ya. Kenapa ini langsung dibiarkan ya? Ini memang caranya seperti itu ya, kita lakukan penggemburan itu 2 tahap. Yang pertama kita olah secara bersamaan atau sekali lewat, hasilnya sudah seperti ini ya. Nah, setelah ini beberapa hari ini nanti akan kembali dilakukan menggunakan mesin yang sama. Ini dengan cara membagi atau membuat beddingan ya. Jadi untuk penggemburan tanah itu kita lakukan selama 2 kali ya. Yang pertama adalah tahapnya seperti ini, melakukan dengan menyeluruh ya. Kemudian setelah 2 hari atau 3 hari kita lakukan kembali dengan pembentukan beddingan, tetap memakai alat ya. Keuntungannya adalah 2 kali pencacahan dan hasilnya ini nanti akan lebih gembur dari tahap yang pertama ya. Tentunya seperti itu yang selalu kita lakukan untuk pembuatan beddingan ya. Nah, ini mesin takar baja ya. Mungkin buat kawan-kawan yang juga sedang menikmati suasana baja lah, ini adalah salah satu metode yang kita lakukan ya, cara penggarapan menggunakan takar baja seperti ini. Putaran mesin sangatlah bagus ya. Ini saat kering pun masuk ya. Tapi untuk lahan yang masih becek malah nggak bisa, khawatir makin padat. Jadi lakukan aja saat tanah itu kering, itu akan lebih efektif dilakukan pada lahan-lahan seperti bekas persawahan seperti ini. Ini untuk kering dilakukan 2 kali biar agak dalam gitu. Jadi untuk rotari seperti ini karena memang ukuran kecil, ini akan dilakukan 2 kali untuk penggarapan biar kedalaman tanah pun memenuhi persyaratan untuk menanam ya, karena kalau memang cuman sekali itu tingkat kedalamannya masih berkurang ya. Apalagi karena jalannya juga seperti ini ya, masuk gigi 2 ini padahal. Tapi kalau gigi 1 malah kayak nggak jalan. Ini bisa
kalau gigi 2 ini lumayan cepat, apalagi kalau gasnya ditambah, ya mungkin orangnya tidak ngatasi. Ya ini adalah sekilas ya salah satu cara penggarapan yang kita lakukan pada lahan bekas persawahan. Ini kemarin juga sudah dilakukan yang ada di sana. Itu yang kemarin bekas tanaman di jalan juga yang beberapa kali saya videokan, yang kita lihat bareng-bareng ya. Yang ini kemarin pas padi, sekarang dijanjikan area ubi jalar. Dan ini ya, ini adalah bekas area ubi jalar yang kemarin ya, yang Gading Dong sama ubi madu. Nah, ini masih berupa bedengan karena barusan diambil dan dipanen dicabut. Setelah itu yang sudah dilakukan rotari, nah hasilnya seperti ini ya, gembur dan merata ya. Kenapa Bang kok nggak dibentuk bedeng sekalian ya? Ini adalah salah satu metode untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada lahan kita ya. Itu selalu kita lakukan. Nah, kalau sudah bekas yang lama seperti ini, selalu kita diamkan dulu ya. Setelah kita rotari, ini nanti akan didiamkan sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Gunanya untuk menjemur tanahnya yang sudah kena rotari, biar merata, kena sinar gitu. Kemudian setelah 10 hari nanti akan dibentuk bedengan ya seperti semula dan siap untuk ditanami ubi jalar kembali ya. Nah, ini area yang kemarin ya sering saya videokan juga ya. Ini adalah salah satu metode. Nah, ini juga, ini salah satu faktor penting bagi petani ubi jalar, harus membersihkan sisa-sisa dari panen yang kita lakukan ya. Ini contohnya, ini adalah daun-daun batang yang sudah tidak terpakai. Ini kita kumpulkan, kemudian ini kita bakar ya. Karena halus kita bakar ini adalah salah satu metode yang kita terapkan agar dalam lahan kita yang contohnya ini selesai penggarapan lahan kedua, ini biar kuman juga bibit penyakit yang masih ada di sekitaran sini bahkan ini akan bisa hilang. Jadi karena lebih aman lahan kita itu dari penyakit black ya. Itu salah satu metode yang kita terapkan. Mungkin buat konco-konco yang pengen mencoba atau mempraktekkan ya monggo ya. Ini adalah salah satu metode yang kita lakukan untuk penggarapan lahan ubi jalar yang ini sudah beberapa kali lahan ubi jalar terus menerus. Tapi kadang ya memang ada penurunan. Tapi kalau kita lakukan seperti halnya ini, insya Allah tetap bagus kualitas panennya sampai umbinya dan pokoknya bisa maksimal kembali seperti penanaman saat di awal ya. Ini untuk area bibit Gading Dong masih kita sisakan segini. Nah, ini untuk persediaan lahan yang kita persiapkan hari ini muat sekitar 3.000 batang lebih ya ini. Dengan jarak tanam 35 cm kali 1 meter ya. Nah, seperti itu tetap kita lakukan penjemburan setelah bedengan atau kita ambil dari lahan ya. Kadang ada ya juga yang setelah kita ambil bibit sama umbinya itu kalau pengen nanam ada yang langsung ditanam ya bisa saja, tapi hasilnya nggak akan maksimal seperti kalau kita garap ulang lahan yang sudah pernah ditanami ubi jalar ya, walaupun bedengannya itu masih kelihatan bagus jadinya seperti itu. Nah ini kawan, hari ini tetap agendanya kita sambil sharing, berbagi pengalaman dan berbagi informasi ini saya lakukan dan kawan-kawan. Yuk kita lakukan kembali ya, tak review sambil menikmati suasana sore. Ini di sini menunjukkan pukul 2:30. Nah seperti ini ya, kalau lari akan gajil ya. Seperti ini kawan, hasilnya ada kecelakaan sedikit ya. Ini sampai dengan
tapi berhenti ya. Nah ini kawan, sangat santai sekali kalau kita melakukan penggarapan lahan seperti halnya seperti ini ya. Ini banyak kita lakukan pada lahan-lahan yang kering. Ini bahwasanya kalau sekarang pun nek wong desa jenengin gebal ning Tegalan itu sudah jarang kalau di sini ya. Karena apa? Karena ada mesin yang bisa kita manfaatkan sebagai pengganti tenaga manusia. Nah bahkan rotari cakar baja pun enek persneleng mundur ya. Bisa berjalan mundur ya. Karena itu adalah salah satu keunggulan dari kuik cakar baja yang dikeluarkan pabrik sebagai alat untuk mempermudah pertanian pada masyarakat. Ya, salah satunya hal seperti ini. Ini memang kita harapkan kemajuan teknologi sebagai penunjang keberhasilan, juga mempermudah petani untuk mengerjakan lahan, juga untuk menambah segala-galanya ya. Akan memangkas biaya penggarapan, juga hasilnya akan lebih bagus. Tapi ya jelali dulu, kita ngelihat tetap berbagi ini, semoga semuanya juga mendapatkan barokah, entah barokah ilmunya, entah barokah rezeki yang lain. Ini buat kawan-kawan yang buat petani pemula khususnya yang mau sharing juga monggo. Ini saya persilahkan ya, bebas lah. Apalagi yang jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin bisa datang ke rumah Bang Yuri. Wes toh, pokoknya tak godok metelo. Aman, yang penting jaga silaturahmi kita semuanya sebagai petani. Namanya petani adalah sesuatu pekerjaan yang sangat mulia. Nah kawan, seperti ini ya, hari ini saya review sambil ngobrol-ngobrol sendiri. Ya namanya juga konten, atau juga konten yang positif ini bahwa barokah ya, amin ya. Ini ya, lahan yang kering pun sangat mudah kita lakukan ya. Ini memang kalau memakai cakar baja seperti ini, itu harus kita lakukan pada saat tanah itu sudah kering ya, kalau di sini ya. Kalau tanah itu masih basah, itu malah kurang bagus hasilnya. Hasil cakarannya itu kurang begitu gembul. Jadinya bila saat kena hujan itu sudah awalnya kering, itu nunggu 1 hari 2 hari baru kita lakukan menggunakan rotari cakar baja seperti ini. Ini 1 kali jalan sudah gini ya hasilnya. Ini sudah tergolong sangat gembur, tapi tinggal tingkat kedalaman ya. Tingkat kedalaman kalau masih 1 kali jalan itu masih kurang, jadinya harus kita ulang 2 kali ya. Yang kedua nanti langsung membentuk bedengan ya. Jadi kalau tahap pertama itu masih berupa rata seperti ini nanti akan dilakukan yang kedua, itu di bagian belakang ditambah alat khusus untuk membuat bedengan. Terus kemudian sudah siap kita lakukan keunggulan dari kuik cakar baja ya. Oke kawan, ini saya juga mau menggantikan posisinya kakak sebagai operator. Tapi maaf, saya videokan sendiri ya. Yang penting ada videonya gitu aja ya. Salam tani dulu buat kita semuanya. Sukses ya buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.